Di sebuah kota yang ramai, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Dito, yang memiliki kebiasaan buruk, berbohong kecil. Kebohongan Dito biasanya tidak berbahaya, tetapi seringkali ia gunakan untuk menghindari tanggung jawab atau mendapat pujian. Dito dikenal di antara teman-temannya sebagai anak yang pandai bercerita. Sayangnya, banyak ceritanya yang dilebih-lebihkan atau diimajinasikan. Aku baru saja memenangkan lomba lari meresan, katanya. Padahal ia hanya lari di sekitar taman. Tugasku sudah selesai. Ia meyakinkan ibunya. Padahal bukunya masih tertutup rapat di dalam tas. Suatu pagi, Dito menemukan sebuah kotak hadiah misterius di depan pintu kamarnya. Kotak itu berisi sebuah telepon mainan tua yang unik, berwarna biru cerah dengan hiasan kuda poni kecil di atasnya. Telepon mainan itu memiliki tombol besar dan sebuah layar kecil yang selalu menyala. Di bawah telepon itu ada catatan kecil bertuliskan, "Gunakan untuk menelepon hati nuranimu." Dito tertawa. Telepon yang aneh. Apa gunanya? Ia mencoba menekan tombol. Tiba-tiba, suara mekanis yang tenang terdengar dari speaker telepon itu. Suara itu berkata, "Halo, ini ponsel poni. Aku hanya bisa memproses kebenaran." Dito penasaran. Ia memencet tombol lagi dan berbisik, "Aku anak terpintar di kelas." Ponsel poni itu menjawab dengan datar, "Salah, nilai matematikamu C. Dan kamu tidak belajar tadi malam." Dito terkejut. Bagaimana telepon mainan ini bisa tahu? Ia mencoba lagi. "Aku sudah membereskan kamarku pagi ini," katanya. Padahal tumpukan pakaian kotornya menjulang tinggi. Ponsel poni langsung menjawab, "Kesalahan fatal. Kamarmu adalah sarang kekacauan yang terorganisir." Sejak saat itu, ponsel poni menjadi teman sekaligus malaikat pengawas bagi Dito. Dito mulai merasa tidak nyaman. Telepon itu ada di mana-mana, dan selalu tahu kapan Dito berbohong. Suatu sore, Dito bermain bola di halaman dan tidak sengaja memecahkan pot bunga kesayangan ibunya. Jantung Dito berdebar kencang. Itu pot bunga keramik yang sangat mahal dan berharga. Ketika ibunya bertanya siapa yang melakukannya, Dito membuka mulut untuk mengatakan, "Pasti kucing tetangga." Namun, tiba-tiba ponsel poni di sakunya bergetar dan mengeluarkan suara keras. Alarm kebohongan. Dito sedang mempersiapkan narasi palsu. Dito tersentak kaget, dan kata-kata bohong itu tersangkut di tenggorokannya. Ibunya menoleh. "Apa yang berbunyi itu?" "Dito, Dito." Dengan wajah merah padam, menunduk. Ia tahu ia tidak bisa lolos kali ini. Ia menarik napas dalam-dalam. "Bu, maafkan Dito." Dito yang memecahkannya saat bermain bola. Ibunya tidak marah. Ia justru terlihat lega. "Terima kasih, Nah, ibu lebih menghargai kejujuranmu daripada pot bunga ini." Dito merasa aneh. Walaupun ia akan mendapat hukuman membersihkan halaman, rasa lega itu jauh lebih baik daripada rasa bersalah karena berbohong. Ponsel poni tidak bersuara, tetapi layarnya berkedip menampilkan kata, "Kebenaran ketenangan." Keesokan harinya di sekolah, Dito diuji lagi. Guru meminta murid-murid untuk menyerahkan tugas melukis. Dito melupakan tugasnya di rumah. Temannya, Rio, berbisik, "Bilang saja kamu sakit perut dan harus pulang." Dito hampir setuju. Tetapi ia merasakan ponsel poni di tasnya mulai bergetar pelan. Ia tahu apa yang akan terjadi jika ia berbohong. Ia memutuskan untuk mencoba berkata benar di hadapan umum. Ketika giliran Dito tiba, ia maju dengan hati-hati. "Bu Guru, maaf, saya melupakan tugas saya di rumah. Itu adalah kesalahan saya." Kelas menjadi hening. Dito merasa semua mata tertuju padanya. Bu Guru tersenyum lembut. "Terima kasih atas kejujuranmu, Dito. Tapi mengapa kamu tidak mengerjakan PR?" Dito tidak lagi menyalahkan anjing atau sakit perut. "Saya terlalu asyik bermain game tadi malam, Bu." Ponsel poni di tasnya bersinar terang, namun tetap diam. Bu Guru memberi Dito nilai 0 untuk tugas hari itu, tetapi memberinya kesempatan untuk mengumpulkannya besok. "Kejujuranmu jauh lebih berharga daripada nilai sempurna," kata Bu Guru. Dan Dito mengangguk mengerti. Hari-hari Dito berubah. Ia tidak lagi hidup dalam ketakutan akan kebohongannya yang terbongkar. Namun, tantangan terberat datang saat festival olahraga sekolah. Dito ikut lomba balap karung. Ia sangat ingin menang karena hadiahnya adalah sepeda baru. Di tengah lomba, karung Dito tersangkut. Ia jatuh, tetapi dengan cepat ia bangkit dan meraih karung lawannya. Bayu, tidak ada yang melihat kecurangan kecil itu, kecuali wasit ponsel poni. Ponsel poni yang Dito bawa di saku celana olahraganya berteriak keras, "Pelanggaran." Dito menyentuh karung Bayu. "Diskualifikasi." Teriakan ponsel poni itu didengar semua orang, termasuk wasit resmi.
Kerumunan berbisik. Wajah Dito langsung pucat. Ia melihat Bayu, yang terlihat bingung. Wasit resmi mendekati Dito. Ponsel mainanmu bilang kamu curang. Apakah itu benar? Nak, Dito bisa saja mengatakan ponsel poni itu rusak. Atau baterainya habis. Itu adalah kebohongan yang sangat mudah. Tetapi ia mengingat ketenangan yang ia rasakan ketika ia mengatakan kebenaran kepada ibunya. Dito mengambil napas dalam-dalam di depan seluruh sekolah. Ya, Pak Wasit, saya menyentuh karung Bayu. Saya curang karena saya sangat ingin sepeda itu. Kejujuran Dito yang tiba-tiba dan terbuka itu mengejutkan semua orang. Wasit mengumumkan diskualifikasi Dito. Tetapi kemudian ia melakukan sesuatu yang tak terduga. Dito didiskualifikasi dari lomba. Namun, ia memenangkan sesuatu yang jauh lebih besar. Kepercayaan. Wasit memuji keberanian Dito. Ponsel poni di saku Dito bersinar. Layarnya menampilkan nilai moral A+. Bayu, yang memenangkan lomba, mendekati Dito setelah acara. Dito, meskipun kamu diskualifikasi, kamu adalah pemenang sejati bagiku. Kamu berani jujur, kata Bayu tulus. Dan kemudian, Bayu melakukan hal yang paling mengejutkan. Ia memutuskan untuk berbagi hadiahnya. Bayu memberi Dito sebuah helm sepeda baru sebagai hadiah atas kejujurannya. Ini bukan sepeda, tapi ini adalah hadiah dari seorang teman yang percaya padamu, kata Bayu. Dito menatap helm itu. Helm itu terasa lebih berharga daripada sepeda baru yang penuh kebohongan. Ia menyadari bahwa kebohongan hanya memberinya kemenangan palsu yang sebentar, sementara kejujuran memberinya persahabatan dan kepercayaan yang abadi. Sejak hari itu, Dito berhenti berbohong. Ia belajar bahwa kebenaran memang terkadang menyakitkan, tetapi selalu membebaskan. Ponsel poni, yang selalu bersamanya, tidak lagi berteriak kencang. Ia hanya bergetar sedikit untuk mengingatkan. Ponsel itu seakan berkata, "Aku sudah menyelesaikan misiku. Kamu sekarang punya wasit di dalam dirimu." Dito kini menjadi anak yang dihormati. Ia tidak lagi harus membuat cerita palsu. Kisah-kisah yang ia ceritakan sekarang adalah kisah nyata tentang pelajaran hidupnya, termasuk kisah tentang ponsel poni. Telepon mainan itu bukan sihir, melainkan cermin yang memantulkan jiwa Dito. Telepon itu memaksa Dito untuk menghadapi dirinya sendiri. Siapapun bisa punya telepon ajaib. Karena telepon itu sebenarnya adalah hati nurani kita sendiri. Hati nurani kita selalu tahu kebenaran, dan ia akan berteriak ketika kita mencoba menutupinya dengan kebohongan. Kita hanya perlu belajar untuk mendengarkan bisikannya, tanpa harus menunggu ponsel poni berbunyi. Nilai kejujuran ini tidak hanya berlaku untuk hal-hal besar, tetapi juga kebohongan kecil sehari-hari. Misalnya, mengakui bahwa kita terlambat karena bangun kesiangan, bukan karena macet. Mengakui bahwa kita lupa mengerjakan PR, bukan menyalahkan buku yang hilang. Setiap kebohongan kecil adalah retakan pada fondasi kepercayaan. Dan kepercayaan adalah hal yang sangat sulit dibangun kembali setelah ia runtuh. Jadi, mari kita ambil pelajaran dari Dito dan ponsel poni. Keberanian terbesar bukanlah memenangkan lomba, melainkan berani berkata benar meskipun ada konsekuensinya. Kejujuran akan membuat tidurmu nyenyak dan langkahmu ringan. Ketika kamu jujur, kamu tidak perlu mengingat kebohongan apa yang telah kamu katakan. Ini adalah hadiah terbesar yang bisa kamu berikan pada dirimu sendiri dan orang-orang yang kamu sayangi. Jika kamu jujur pada dirimu, orang lain akan jujur padamu. Dan begitulah, ponsel poni menyelesaikan misinya dan menjadi simbol kejujuran di sekolah Dito. Ponsel itu tidak lagi mainan, melainkan pengingat bahwa kebenaran adalah satu-satunya jalan. Selalu jujur, dan kedamaian akan menjadi milikmu. Ingatlah, kamu adalah wasit kehidupanmu sendiri. Pilihlah kebenaran, pilihlah kedamaian. Dan itulah kisah tentang Dito dan telepon mainan yang selalu berkata jujur. Inilah akhir dari kisah si bohong dan ponsel poni. Jadikanlah kejujuran ini berlayar lebih jauh dan menginspirasi lebih banyak teman-temanmu. Jika kamu menyukai kisah tentang kejujuran Dito dan ponsel poni, bantu kami menyebarkan pesan kebaikan ini. Segera like video ini, share kepada teman-temanmu, dan subscribe channel Dunia Sastra Anak untuk mendapatkan lebih banyak kisah inspiratif setiap hari. Sampai jumpa di kisah berikutnya.